Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 279. Senyuman muncul di wajah Du Angwoo. Karena kamu punya ide seperti itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bukan ide yang buruk menggunakan metode dunia seni bela diri untuk menyelesaikan masalah. Du Angwoo mengatakan sesuatu, dan Wang Chunhua tampak senang. Tuan, orang yang memukul saya ada di sana. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Jangan khawatir, ada guru yang baik di sini, dan dia pasti akan membantumu mendapatkan penjelasan. Terlepas dari apa yang dia katakan, Gao Soltis tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia melihat ke arah Du Angwoo dan berkata, Tuan Du, seperti kata pepatah, tangan dan kaki tidak memiliki penglihatan. Jika saya tidak sengaja melukainya, Anda tidak akan menyalahkan saya. Ketika dia muncul sekarang, Gao Nanan telah mendengar dari Wang Chunhua bahwa anak laki-laki dengan kepala tertunduk di depannya adalah kepala instruktur yang dicari Du Angwoo. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas sebelumnya, Anda mungkin juga mendapat masalah ketika saatnya tiba. Jadi, lebih baik jelaskan dulu. Tentu saja tidak. Meskipun saya bukan anggota dunia seni bela diri, saya juga memahami aturan dunia seni bela diri Anda. Saya dapat menaruhnya di sini hari ini. Jika Anda dapat mengalahkannya, maka Anda akan menjadi kepala instruktur dunia seni bela diri. Tim bayangan. Bagus. Gao Tenggara memberi perintah, lalu memandang Su Chen dan berkata, Nak, kamu terus menundukkan kepala sejak aku masuk. Apakah Anda takut pada Yang Mulia dan tidak berani mengangkat kepala? Apakah kamu yakin ingin menantangku? Su Chen perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, akankah aku? Kata-kata Gao Tenggara tiba-tiba berhenti sebelum dia selesai berbicara. Karena dia melihat wajah Su Chen, itu sangat familiar. Beberapa hari yang lalu, di Gunung Baihe, ada seorang jenius tiada taraf bernama Su Chen, yang langsung membunuh Luo Jiuyuan, master nomor 1 di Provinsi Jiangnan, dengan satu gerakan Su Chen. Hal ini membuat jantung Gao Tenggara berdetak sangat kencang hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Tuan Du, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Du Angwoo mengangguk, jika ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja. Saya tidak tahu apakah pemuda di depan saya ini memiliki nama keluarga yang bagus. Ada begitu banyak orang di Gunung Baihe hari itu. Gao Tenggara tidak sepenuhnya mengingat penampilan Su Chen, jadi dia ingin memastikannya dengan Du Angwoo. Jika itu kesalahan atau kesamaan sederhana, maka tidak ada apa-apanya. Tetapi jika dia benar-benar seorang jenius yang tiada taranya, maka semuanya akan menjadi masalah besar. Orang di depanku bernama Su Chen. Itu benar-benar dia. Setelah memastikan identitas Su Chen, Gao Tenggara merasa tidak enak. Ini adalah lelucon besar. Jika Anda bisa membunuh Master Super seperti Luo Jiuyuan dengan satu gerakan, maka Anda bukan apa-apa di depannya. Melihat ekspresi ngeri di wajah tuannya, Wang Chunhua masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan bertanya dengan cemas. Tuan, pada titik ini, mengapa Anda masih peduli dengan banyak hal? Anda adalah orang kuat di level pejuang. Jika Anda ingin menghadapi patah. Tanda seru. Gao Tenggara menamparnya. Kamu murid jahat, mengapa kamu berbicara dengan Tuan Su? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Su, atau aku akan menamparmu sampai mati. Menghadapi tindakan seperti itu, Wang Chunhua sudah tertipu. Menutupi wajahnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan yang baru saja bersumpah untuk membalas dendam, mengapa dia menamparnya dengan punggung tangannya? Yang juga bingung adalah Du Angwoo. Dalam kesannya, Gao Nanan bukanlah orang yang pemarah. Dia sepertinya tidak pernah menunjukkan sikap takut seperti itu terhadap siapapun. Faktanya, saat Su Chen dan Luo Jiuyuan melakukan pertempuran menentukan di Gunung Baihe hari itu, Du Angwoo dan Gao Tenggara sama-sama hadir. Namun karena status istimewa Du Angwoo, dia memilih lokasi tersembunyi untuk menyaksikan pertempuran dan tidak bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu, meski dia dan Gao Soltis saling mengenal, mereka tidak mengetahui keberadaan satu sama lain selama duel hari itu. Kalau tidak, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika identitas Su Chen terungkap secara langsung, tidak akan ada banyak masalah. Tuan Su, apa yang terjadi hari ini adalah saya terlalu muda untuk melihat kebenaran. Ketika saya kembali, saya pasti akan mendidik murid saya yang tidak berguna dengan baik. Saya harap Tuan Su tidak melupakan kesalahan penjahat dan tidak berdebat dengan kami. 2. Gao Tenggara membungkuk berulang kali, keringat dingin menembus bagian belakang bajunya. Apakah kamu masih mengenalku? Su Chen mengangkat alisnya dan berkata, di seluruh provinsi Jiangnan, meskipun saya tidak mengenal ibu kandung saya tetap harus mengenal Guru Su. Hari itu di Gunung Baihe, Guru Su membunuh Luo Jiuyuan dengan satu gerakan. Hati dan aku tidak akan pernah melupakannya. Perkataan Gao Tenggara membuat Su Chen dan Du Angwoo mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata itu karena terbunuhnya Luo Jiuyuan. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi?
Karena Gao Tenggara tidak membawa Wang Chunhua bersamanya saat duel hari itu, sehingga hingga saat ini dia masih belum mengerti apa yang terjadi. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Pokoknya, segera minta maaf kepada Tuan Su, kalau tidak kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Wang Chunhua ketakutan. Meskipun dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak berlutut dan meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini, dia mungkin tidak akan bisa keluar. Suara, celepuk. Wang Chunhua berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berkata dengan gemetar. Tuan Su, saya tidak tahu reputasi Anda sebelumnya, jadi saya harap Anda tidak berdebat dengan saya. Bangun dan lakukan bagianmu di masa depan. Jika kamu berubah pikiran, Luo Jiuyuan akan menjadi takdirmu. Saya tahu, saya tahu. Tuan dan muridnya berkata serempak. Oke, karena kita tidak keberatan dengan masalah ini, mari kita dengarkan pemikiran Su Chen sendiri. Su Chen mengangguk lalu berkata. Sudah aku bilang sebelumnya, karena masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum kompetisi antar 7 perguruan tinggi. Tidak mungkin meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan selama periode ini, jadi aku membawa 10 obat rahasia dan memberikannya untuk diminum setelahnya. Ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kemajuan mereka di masa depan. Tapi saya tidak tahu situasi wilayah militer lainnya. Jadi, bisakah Anda membiarkan wilayah militer Jinling Anda menjadi yang teratas? Jika Su Chen mau, dia punya ratusan cara untuk membuat tim bayangan meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Tapi itu sama saja dengan membalikkan keadaan, dan Su Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi mereka hanya bisa melakukan yang terbaik. Adapun hasil akhirnya tergantung nasib mereka. Melihat 10 obat rahasia di atas meja, Duanguo tergerak. Jika Anda bisa melakukan ini, kami di daerah militer Jinling sangat berterima kasih. Aku hanya melakukan tugasku, tidak perlu bersikap sopan. Setelah itu, Su Chen menyerahkan rencana pelatihan lengkap kepada Duanguo sebelum pergi. Adikku, izinkan aku mengantarmu. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Bab 280. Maksudmu, kamu ingin aku menjadi kartu truf terakhir yang berpartisipasi dalam kompetisi militer 7 perguruan tinggi. Karena Duanguo menyebutkan ini sebelumnya, Su Chen masih mengingatnya. Duanguo menyadari bahwa berbicara dengan orang pintar seperti Su Chen tidak merepotkan sama sekali. Satu hal mengungkapkan segalanya. Hanya satu pandangan di wajahnya dan dia tahu apa yang akan dia katakan. Anda sudah dapat menebaknya, maka saya akan menjelaskan bahwa orang tidak akan menceritakan kata-kata rahasia. Kamu baru saja mengatakannya, karena waktunya terlalu singkat, agak sulit untuk membuat mereka meningkat secara signifikan, tapi agar kami mendapatkan hasil yang baik, aku ingin bantuanmu. Jika tim bayangan benar-benar gagal, maka kamu akan bermain sebagai cadangan. Su Chen merenung sejenak. Karena Duanguo menempatkan pengawal di sekitar Lin Ruohan tanpa keributan, dia melakukan yang terbaik untuk membalas budi, dan Su Chen tidak ingin berhutang apapun pada Duanguo. Kamu bisa memberitahuku terlebih dahulu jika waktunya tiba. Baiklah, baiklah, kalau begitu aku akan mengurus ini, adikku. Setelah beberapa kata dengan Duanguo, Su Chen kembali dan tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Di kota Linyang, 6 orang sedang duduk di ruang tamu Garden Hotel. Di antara mereka, 4 pria dan 2 wanita semuanya sudah lanjut usia, dan yang termuda berusia di atas 50 tahun. Mereka berpakaian aneh dan sangat berbeda dari orang normal. Di seberang orang-orang ini, ada seorang pria berpakaian kasual abu-abu duduk dengan sebatang rokok di tangan dan menyilangkan kaki, memandang orang-orang di depannya dengan ekspresi main-main. Pemuda itu tidak terlalu tua, berusia pertengahan 20-an, dengan rambut pendek, dan kelihayan yang tak terlukiskan di mata segitiganya. Nama pria itu adalah Park Hyun-woo, tuan muda kamar dagang sila kerajaan Han dan yang disebut sebagai pewaris masa depan. Tuan Park, apa tujuan Anda mengundang kami ke sini hari ini? Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, berjanggut panjang, namun bagian atas kepalanya berkilau dan penuh kegembiraan. Nama orang tua itu adalah Yuan Donghai, dan dia adalah kepala sekte Beiming, sekte tersembunyi di selatan Sungai Yangtze. Jangan khawatir, semuanya, kami datang ke sini hari ini terutama untuk mendiskusikan kesepakatan denganmu, kata Park Xianyu sambil tersenyum. Beli atau jual? Itu benar. Bisnis apa yang ingin kamu diskusikan? Bisik Yuan Donghai. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita lihat apa yang telah saya persiapkan untuk semua orang. Setelah mengatakan itu, Park Xianyu melambaikan tangannya dan berkata, Mina, angkat semuanya. Saya mengerti, guru. Setelah menjawab, wanita berbaju hitam di belakang Park Xianyu mengeluarkan cek 6 bab, masing-masing bernilai nominal 200 juta koin Tiongkok, dan menempatkannya di depan 6 orang tersebut. Melihat cek 200 juta koin Tiongkok, 6 orang yang duduk di sebelahnya sedikit tergoda. Lagi pula, itu 200 juta, bukan 20 juta. Sekalipun mereka adalah ketua sekte tersembunyi, mereka masih membutuhkan banyak uang untuk mempertahankan operasional sekte tersebut, jadi mereka juga sedikit tergoda. Tuan Park, apa maksud Anda? Tanya seorang wanita parubaya berusia 50-an. Sama sekali tidak menarik. Aku hanya ingin semua orang membantuku membunuh seseorang, itu saja. Bunuh seseorang.
Keenam orang yang duduk di sini saling memandang, sedikit terkejut karena kepalanya bernilai begitu banyak uang. Siapa yang harus dibunuh? Yuan Donghai bertanya. Seorang tokoh baru yang sedang naik daun di provinsi Jiangnan Anda, Su Chen. Sebenarnya itu anak itu. Dilihat dari ekspresi Yuan Donghai dan lainnya, jelas mereka telah mendengar nama Su Chen. Sepertinya semua orang mengenal anak itu. Park Xianyu tersenyum. Saya telah mendengar banyak berita baru-baru ini. Dikatakan bahwa dia sendirian menekan para pembudidaya seni bela diri di dunia sekuler Provinsi Jiangnan. Dia dianggap cukup kuat. Dari nada bicara Tuan Yuan, sepertinya dia sangat takut pada orang bernama Su Chen itu. Haha, apakah kamu takut? Yuan Donghai berkata dengan nada menghina. Kami adalah orang-orang dari sekte tersembunyi, dan sampah biasa di dunia sekuler itu layak dibandingkan dengan kami. Kepala sekolah Yuan benar. Kami, orang-orang dari sekte tersembunyi, tidak peduli dengan urusan duniawi sepanjang tahun dan fokus pada kultivasi. Oleh karena itu, kami mengabaikan pria bernama Su Chen dan dia tidak bisa menatap mata kami. Kata wanita paruh baya itu. Kalau begitu, apakah orang-orang itu menyetujui permintaanku secara terselubung? Park Xianyu berkata sambil tersenyum. Tuan Park, saya khawatir Anda terlalu memikirkan masalah ini. Meskipun 200 juta bukanlah jumlah yang kecil, itu bukan masalah besar bagi kami. Meskipun anak laki-laki bernama Su Chen mudah dibunuh, kami hanya mengambil 200 juta. Hanya ingin kami keluar untuk membunuh orang, Anda terlalu meremehkan kami sekte tersembunyi, kata wanita paruh baya itu. Kepala sekolah Sen benar. Jika kami tahu ini masalahnya, kami tidak akan datang. Ini akan membuang-buang waktu kami. Hehe. Park Xianyu tersenyum tipis, jangan khawatir, semuanya. Saya tentu tahu bahwa tidak ada di antara kalian yang kekurangan uang, jadi 200 juta itu hanyalah hadiah pertemuan. Ini adalah alat tawar-menawar saya yang sebenarnya. Sambil berbicara, Park Xianyu mengeluarkan kotak brokat dari sakunya, lalu perlahan membukanya. Ada batu hijau tua di dalamnya, dan dia berkata, mengenai apa ini, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ini batu linglong. Ketika mereka melihat batu hijau tua, kepala 6 sekte hampir duduk dari kursi mereka. Bagi praktisi bela diri, batu linglong memiliki manfaat yang tak terbatas. Jika Anda mendapatkan batu linglong, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan, meninggalkan sekte lain jauh di belakang dan menjadi sekte tersembunyi nomor 1 di seluruh provinsi Jiangnan. Oleh karena itu, batu yang sangat indah ini memiliki arti luar biasa bagi saya dan seluruh sekte. Pastinya tidak boleh dilewatkan. Segera, Park Xianyu menyingkirkan batu indah itu lagi, memandang 6 orang di seberangnya sambil tersenyum dan berkata, kalian semua telah melihat semuanya. Aku, Park Xianyu, selalu menepati janjiku. Selama kalian mengembalikan kepala Su Chen, maka batu indah ini akan menjadi milik siapapun itu. Setelah mengatakan itu, Park Xianyu berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu, saya di kamar presidensial di lantai atas. Setelah Anda mendapatkan kepalanya, datang saja kepada saya. Semoga Anda semua beruntung. Setelah Park Xianyu pergi, kepala 6 sekte tersembunyi juga pergi satu demi satu. Tapi ekspresi wajah mereka sangat menarik, dan mereka penuh pertahanan terhadap orang lain. Setelah keluar dari hotel, mereka berenam masuk ke mobil masing-masing. Tuan, apa yang orang Han bicarakan dengan Anda? Setelah naik bus, Wang Zhaotong, tetua sekte Beiming, bertanya. Kami masing-masing diberi 200 juta untuk membunuh satu orang. Haha, mereka ingin menyuap kita hanya dengan 200 juta. Orang-orang Han itu terlalu naif. Wang Zhaotong berkata dengan nada meremehkan. 200 juta itu hanyalah hadiah pertemuan, alat tawar-menawarnya yang sebenarnya adalah batu linglong. Bersambung.